Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengulas sesuatu yang berbeda, yaitu jalan perubahan Prabowo, harapan dan tantangan. Sejak 20 Oktober 2024, dengan pelantikannya di gedung MPR sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 bersama wakilnya, maka Prabowo secara sah menjadi Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima TNI. Sebelumnya dia telah dimenangkan oleh KPU dan kemudian dikukuhkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Artinya sah sudah Presiden Prabowo memimpin negeri ini. Dan di sini artinya tidak ada lagi semua hingar-bingar Pilpres, sudah selesai. Saatnya kini membangun apa yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai membangun secara gotong royong. Artinya tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi blok-blokan. Yang ada adalah satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air. Dan rakyat sekarang adalah rakyat Indonesia. Tidak ada lagi pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo dan pendukung Anies. Tidak ada lagi. Semuanya sama. Dan di dunia internasional, Prabowo diharapkan tidak saja menjadi pemimpin Indonesia, tapi juga pemimpin Asia dengan segala potensi yang dimiliki tanah air ini, dengan segala kekayaan alam dan mineralnya, lautnya yang luas, yang menjadi bagian dari perdagangan dunia. Ada 6 sea lain yang melewati negeri ini, di mana terjadi transaksi terbesar bisnis di dunia yang melampaui 10-20 ribu triliun lebih US dollar. Ini luar biasa. Kita belum punya peranan apa-apa di situ dan belum pernah mendapat bagiannya. Padahal disinilah terjadinya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang diharapkan. Prabowo setidak-tidaknya bisa membangun kewibawaan negara ini setara dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Presiden kedua sang pembangun Soeharto. Itu harapan minimal. Tapi lebih dari itu, Prabowo diharapkan bisa memimpin Asia. Tidak lagi dikuyo-kuyo, ditekan lewat utang dan investasi, dan perang. Dan Singapura pun berani mengancam-ngancam kita. Ini tidak boleh berjalan terus-menerus seperti ini. 10 tahun sudah cukup. Nanti perkembangan dunia pada zaman ini ya akan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Keempatnya ini kita punya berlimpah di negeri ini, tapi baru betul berupa potensi, belum menjadikan kita kaya raya dan bisa menekan negara-negara lain dengan cara memainkan ini. Belum. Dan Prabowo diharapkan bisa berjalan ke arah itu. Sekarang menjaga perperangan sekarang adalah bagaimana mengontrol rantai
pasokan dari 4 ini, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Cina sangat jago memainkan ini, sehingga kita bisa melihat beberapa tahun lalu bagaimana Cina menyetop, menghentikan ekspor tanah langkanya. Itu terdiri dari 17 unsur kimia, ada dysprosium, terbium, uranium, dan yang semacam itu, hidrokarbon. Inilah yang akan menjadi bonanza pada tahun-tahun mendatang. Dan Jepang adalah tujuan ekspor Cina itu, 50-60% dikirim ke Jepang. Tapi ketika Jepang menangkap nelayan Cina yang mencuri ikan di perairannya, kemudian Cina menghentikan ekspornya itu, yang membuat Jepang benar-benar kalang kabut. Artinya Cina telah menggunakan ini sebagai alat untuk menekan, sebagai alat perang modern. Juga Australia telah mencoba menahan laju Cina, hegemoni Cina ini di dunia internasional dengan membatasi kepemilikan Cina di Gunung Well, di tambang Gunung Well yang memproduksi tanah langka ini. Maka mereka mengatur tidak boleh sampai 51% kepemilikan asing di tambang-tambang mereka. Dibatasi 20% saja buat Cina. Jepang kemudian masuk untuk menjaga keamanan pasokan tanah langka ini. Sudah berjalan peperangan ini dengan caranya sendiri. Saat ini pemain-pemain lama yang dulu menentukan konstelasi ekonomi politik dunia, yaitu negara-negara Eropa Barat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Denmark, Belanda, dan lain-lain, kini telah redup. Juga Jepang di timur telah redup peranannya, sehingga mereka harus bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang sangat lincah dan sangat kuat. Yang paling fenomenal adalah BRICS. Brasilia, Rusia, India, Cina, dan South Africa. 5 negara ini bertekad mengurangi hegemoni Amerika di dunia pada abad 21. Pada milenium ketiga sudah dimulai. 2006 mereka berkumpul dan semakin dikdaya. Mereka juga mau membawa sesuatu yang berbeda, yaitu uang, alat tukar tidak lagi harus didominasi oleh US dollar, tapi mereka mau membuat mata uang mereka sebagai standar tukarnya itu di antara anggotanya. Tapi ini telah meredup setelah Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Itulah yang sedang terjadi, dan ini artinya keinginan untuk mempunyai uang standar di kalangan BRICS ini sudah dilupakan. Tapi toh BRICS tetap saja menarik, akan menjadi kekuatan baru dalam 5-10 tahun mendatang. Dan ini Indonesia juga sudah masuk. Juga Turki, Iran, dan lain sebagainya sudah mulai banyak negara-negara Timur Tengah bergabung ke BRICS. Indonesia juga bergabung, tapi Indonesia masih ragu-ragu nampaknya pada zaman Jokowi. Yaitu cuma menjadi peninjau di BRICS. Menurut Masa Depan Institut, pemerintah Prabowo tidak perlu ragu. Jadilah anggota tetap BRICS supaya bisa ikut menentukan kebijakannya. Apalagi Indonesia punya segalanya di sini dan perlu diolah. Bisa bekerja sama dengan
Rusia yang royal dalam membagi teknologi. India menjadi besar karena dibaginya teknologi-teknologi oleh Rusia. Indonesia perlu mengambil ini. Mungkin Cina terlalu sulit kita ajak untuk berbagi teknologi karena keinginannya menguasai Indonesia sebagai titik awal dari rantai industri dan pertambangan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, Indonesia ya kita tahu punya segalanya tapi masih berupa potensi. Nah, dalam urusan yang lain, pangan, ya Indonesia punya negara seluas ini dengan kesuburan yang luar biasa, yang semua tanaman bisa tumbuh di sini tanpa mengatur suhu. Tapi kita dikenal sebagai negara agraris berbasis impor. Ini bikin malu. Ada 28 item yang diimpor setiap tahun, termasuk beras dan garam. Ini memalukan. Negeri kepulauan mengimpor garam, negeri yang subur ini mengimpor beras, pangan, daging, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihentikan pada zaman Prabowo, dan Prabowo memang ingin melakukan itu dengan cara membangun ketahanan pangan, menjadi swasembada pangan di sini. Tapi ada yang lebih besar yang harus dilakukan di sini. Impor senilai 100 triliun ketika kurs dolar itu 9.500 sampai 10.000. Tapi ketika kursnya sekarang, ketika rupiah semakin kerdil saja, sehingga dolar mencapai nilai 16.000 seperti pada masa krisis dulu sebelum reformasi dan pada saat Habibie memimpin, yang kemudian menundukkannya dengan sangat bagus. Tapi ini sekarang sudah 16.000, ini sangat mengerikan. Dan ini harus diselesaikan oleh pemerintahan baru dengan membangun Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kemudian masalah air. Kita tahu Indonesia memiliki negara kepulauan ini tidak akan kekurangan air. Dan air pada saat ini dipakai sebagai sumber energi, listrik, tenaga air. Kemudian sumber air minum, sungai-sungainya, danau-danaunya, dan penyulingan air laut. Ini yang terjadi. Kemudian juga sebagai alat untuk menyuburkan, bahan untuk menyuburkan tanah-tanah kita lewat irigasi yang bagus. Ini juga dialirkan dari sungai-sungai dan danau-danau itu. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah sungai telah digunakan pada saat-saat terakhir ini, pada masa-masa akhir ini oleh industri dan pertambangan untuk membuang limbah industri dan limbah tambang ke sungai. Karena ini dianggap sebagai jalan murah untuk membuang limbah yang tidak diolah. Dan ini sangat berbahaya, menimbulkan penyakit, kerusakan lingkungan, kerusakan habitat sungai, dan akhirnya laut. Dan ini sangat berbahaya, diperlukan kekuatan internasional untuk mengatur ini agar tidak terjadi gesekan seperti pada masa revolusi industri yang menghasilkan penjajahan di seluruh dunia. Jangan sampai gesekan-gesekan ini membuat keadaan tambah runyam. Pemiskinan sudah berjalan juga lewat ini. Jadi pada masa ini perkembangan industri dan pertambangan dan ekonomi dan kesuburan tanah telah menimbulkan harapan di samping kecemasan dan ketakutan. Sekarang gesekan telah terjadi antara Cina dalam urusan air ini dengan negara-negara tetangganya, Kamboja, Tibet, Thailand, dan lain-lain. Juga dalam urusan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Dengan India di Himalaya sana dalam urusan air juga. India dengan Pakistan juga urusan air bisa membuat gesekan. Di Sungai Nil ya yang dialiri, yang ada dua negara terpaksa berebut di sini ya untuk pengairan, dan
irigasi dan pembangkit listrik dan air minum, Sudan dan Mesir. Lalu Efrat di Timur Tengah antara Irak dan Syria dan negara-negara tetangganya. Lalu di Amazon, Brasilia berhadapan dengan negara-negara tetangganya dalam pengelolaan air juga, dan Kanada dengan Amerika Serikat. Diperlukan kekuatan internasional untuk mengatur ini. Dan Indonesia tidak punya batas darat dengan negara-negara lain, sehingga yang seperti ini sangat minimal di Indonesia. Tapi kita tahu bahwa Freeport pernah bikin susah penduduk Papua dengan membuang tailingnya ke sungai, sehingga sungai itu matpet, tidak mengalir lagi ke sawah-sawah mereka dan menghasilkan sesuatu yang mengerikan di sana, dan ini harus dihentikan. Tailing ini harus diatur sehingga lubang-lubang raksasa di bumi bisa ditutup dengan tailing ini. Ini hanya perlu manajemen yang tegas dan bagus, sehingga lubang-lubang akibat penambangan batu bara, nikel, dan lain-lain yang bisa menjadi bencana di kemudian hari harus ditutup dengan tailing ini. Karena itu biayanya harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini dan industri. Jangan main-main dalam urusan ini, karena yang memerlukannya adalah bangsa ini sampai ratusan abad ke depan. Itu air. Kemudian dalam urusan logam, kita memiliki semuanya. Kita punya nikel, emas, perak, timah, aluminium, dan lain-lain. Ini sangat diperlukan oleh industri dan perkembangan ekonomi. Juga kita memiliki mungkin terbium, dysprosium, uranium, hidrokarbon. Cuman ini belum diolah dengan baik, belum dieksplorasi, sehingga masih berupa potensi. Tapi ini harus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Pada zaman Prabowo ini, jangan sampai ya Indonesia cuman dijadikan sebagai titik awal dari produksi, dari rantai produksi barang-barang industri dan pertambangan. Artinya, menurut saya dalam buku ini, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, saya sudah menjelaskannya bahwa negara-negara besar dan lembaga-lembaga superkuasa seperti IMF, Bank Dunia, dan World Bank, investor dan kreditor menginginkan Indonesia cukup menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu LGBT, kebencian pada agama, dan yang semacam itu. Dan logam ini kita meskipun punya banyak, yang kaya adalah para investor karena kesalahan manajemen di sini dan aturan-aturan perundang-undangan yang didikte oleh investor dan negara-negara super kuasa. Nah, kemudian dalam urusan energi, sekarang kita tahu penghasil pangan terbesar sekarang, produsen pangan terbesar adalah India dan Cina. Dua-duanya memiliki penduduk yang sangat besar, masing-masing 1,5 miliar manusia di dua negara ini. Artinya mereka sudah bisa memanage sehingga tidak menimbulkan ketakutan jumlah orang yang banyak ini. Karena orang itu dianggap bukan cuma mulut, tapi juga kaki, otak, dan lain sebagainya, yang kalau diberi peluang dia akan bisa produktif. Dan ini sudah dilakukan dua negara ini sehingga menjadi penghasil pangan terbesar di dunia. Indonesia justru importir. Artinya kita kurang mengelolanya dengan baik. Dan ini juga dalam bidang energi. Cina adalah dan India adalah dua negara penghasil, ya, pemilik sumber-sumber energi yang terbesar di dunia. Dan ini membuat mereka perkasa. Dan India dan Cina ini juga punya devisa yang luar biasa karena itu. Nah, ini ya India
dan Cina. Cina dulu pada tahun 2011 memiliki devisa sebesar 3 triliun lebih US dollar dan Cina 324 miliar US dollar, artinya sepersepuluhnya. Tapi dengan pertumbuhan PDB Cina yang 11% per tahun dan India 8% per tahun, ini membuat mereka devisanya terus bertambah. Cina mungkin sudah melampaui, sekarang sudah melampaui 6.000 triliun US dollar dan India mungkin sudah mendekati 1 triliun US dollar atau sudah melampauinya. Kita belum punya data yang paling akhir saat ini. Tapi Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa ini, kita masih kuntet, masih punya cadangan devisa yang sangat minim, cuma 130 sampai 135 triliun, 130 sampai 135 miliar US dollar. Dan ini tidak membuat kita menjadi kaya, malah terus-terusan harus menggantungkan diri pada utang. Nah, dunia internasional ini menghendaki, rakyat Indonesia menghendaki Prabowo menjadi pemimpin Asia dengan memanage semuanya. Tapi tentu saja di dalam negeri harus beres dulu. Di dalam negeri ada 4 hal yang harus dilakukan Prabowo. Yang pertama, mencabut PSN yang sudah menghasilkan kemiskinan yang luar biasa dan perebutan, perampasan tanah-tanah rakyat di wilayah strategis dan mengandung tambang dan mineral dengan cara yang brutal, dengan menggunakan aparat negara untuk kepentingan investasi. Jadi ada 30 grup usaha, 30 konglomerat besar yang mendapatkan keuntungan dari sini, dan ini telah dilegalkan lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang melegalkan itu. Nah, Prabowo tugas pertamanya tentu saja mencabut ini. PSN harus dihentikan dan PSN nanti harus menjadi program negara. Yang mana yang harus menjadi PSN, proyek strategis nasional, dan yang mana bukan. Bukan yang dari swasta, kemudian dikasih stempel, dan kemudian mereka petantang-petenteng merampas tanah-tanah rakyat. Jadi itu, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus dicabut karena 2 hal. Pertama, dia bisa merebut tanah-tanah rakyat. Kemudian dia bisa membuat tenaga kerja kita di negeri sendiri menjadi kuli kontrak seumur hidup karena tidak pernah diangkat. Tidak ada batas di undang-undang ini. Harus dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana ada batas perusahaan harus mengangkat karyawan, menjadi karyawan tenaga kerjanya setelah maksimal 2 tahun masa percobaan. Ini memberi keamanan juga dalam urusan UMR. Harus dibuat itu cukup untuk hidup keluarga mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah melunakkan dolar. Artinya pemerintah harus melakukan kontrol devisa seperti Cina melakukannya. Cina bisa memiliki devisa yang begitu besar karena dia mewajibkan kepada para pelaku ekonominya untuk menaruh duitnya di bank sentral Cina minimal 1 tahun. Dan dengan ini dia punya devisa yang sangat besar. Indonesia harus melakukan itu. Kita tahu 2023 kita memiliki surplus perdagangan internasional 234 miliar dari komoditas batu bara dan perkebunan. Tapi duitnya 234 miliar US dollar ini tidak mampir di BI sehingga tidak bisa dipakai oleh pemerintah. Dan malah pemerintah utang-utang swasta itu ketika jatuh tempo pemerintah harus menyediakan dolarnya sehingga nilai rupiah terus saja mengkeret dan kita kesulitan dan makin tergantung pada utang. Jadi ini kontrol devisa ini kalau bisa dilakukan 234 miliar itu yang tidak masuk itu menjadi masuk. Maka devisa kita 135 ditambah 234 kalau dulu dikontrol menjadi hampir 400 miliar US dollar mendekati India 2011. Tapi kalau kita lakukan terus pada zaman Prabowo ini kontrol devisa, maka dalam waktu 1 tahun mungkin kita akan memiliki devisa sampai 700-800 miliar US dollar atau bisa
1 triliun. Dan kalau kita memiliki 1 triliun US dollar, maka dolar akan bisa lunak terhadap rupiah dan kita bisa kembali ke managed floating rate. Jadi ini nilai tukar kita manage kembali seperti dulu, sehingga mungkin nilai rupiah terhadap dolar nanti mungkin menjadi 2000, dan ini akan membuat harga-harga turun, tarif listrik turun, BBM turun, dan harga makanan turun, dan kita akan hidup sangat menyenangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Prabowo harus melakukan land reform. Artinya Prabowo harus membagi tanah-tanah kosong ini kepada petani-petani kita sendiri, bukan mendatangkan petani dari negeri lain. Dan ini ada 11 juta hektar yang bisa dibagi, yang sudah dicatat pada zaman SBY. Itu tinggal dibagikan saja, dan pemerintah melakukan transmigrasi lokal, transmigrasi modern dengan mencetak tanah-tanah itu menjadi sawah dengan irigasi teknis. Kemudian membagi pupuk dan bibitnya kepada petani. Petani didatangkan ke situ bisa langsung bekerja dan sertifikatnya diberikan gratis. Dengan catatan tidak boleh dijual selama 5-10 tahun ke depan. Dengan begitu, pada 6 bulan sampai 1 tahun pertama, pemerintah harus menjamin hidup para petani ini. 14,7 juta yang buram ini bisa melepaskan diri dari kemiskinannya yang akut. Dan di sini pemerintah tanggung dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun makan mereka. Setelah itu mereka akan produktif dan pemasarannya dibantu oleh pemerintah, oleh BUMN yang canggih untuk memasarkan produk-produk mereka ini agar tidak membusuk di sawah atau di jalan. Dan ini memerlukan peranan pemerintah. Nah, ini baru kita pajakin mereka. Kita akan menjadi negara yang sangat makmur. Kemudian tidak ada lagi perampasan tanah-tanah yang sudah terjadi, itu harus diambil kembali. 3,3 juta hektar yang diserobot oleh para pengusaha perkebunan yang mau diputihkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Luhut juga terlibat dalam urusan ini, memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri dan grup usahanya, maka dia harus ditangkap. Juga para penyerobot tanah ini. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kemudian yang keempat, Prabowo harus membangun sistem pendidikan dengan kesadaran geografis. Karena geografi kita berbeda dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain. Kita memiliki laut yang luas, daerah-daerah yang dikelilingi di pantai dan di pinggir danau, sungai, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu sama pendidikannya dengan orang kota. Kemudian yang di daerah-daerah subur harus ada pendidikan yang mengajak mereka hidup dengan tanahnya. Di daerah tambang, bagaimana hidup dengan tambang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.